Halo semuanya, selamat datang di channel Autodiver. Di sebelah saya sudah ada Subaru XV model ketiga Subaru setelah comeback ke Indonesia. Dan mobil ini cukup menarik karena dia memiliki harga yang sebenarnya kompetitif di kelasnya dengan berbagai kelebihan yang tidak dimiliki oleh beberapa pesaingnya. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa rasa berkendaranya, bagaimana kondisi bahan bakarnya serta performanya, ikuti terus video ini. Oke, sebenarnya mobil ini sudah direview lengkap first impression-nya oleh Mas Fitra. Waktu itu Anda bisa klik yang di atas. Kali ini saya akan sedikit membahas detail-detail dan sedikit kilas balik tentang Subaru XV di Indonesia. Oke, Subaru XV sendiri sebenarnya sudah pernah dipasarkan di Indonesia oleh APM lamanya. Waktu itu XV itu menjadi model yang begitu populer dan menjadi model Subaru yang terlaris karena dia harga jualnya memang benar-benar kompetitif di kelasnya. Dan bisa dikatakan pada saat itu XV menjadi model compact SUV yang lawannya itu sedikit dibandingkan sekarang. Jadi waktu itu hanya ada Honda HR-V, lalu ada Mitsubishi Outlander Sport, dan kini sebenarnya dia rivalnya lebih banyak. Kenapa waktu itu harganya sangat kompetitif? Ya karena memang waktu itu ATPM-nya mengalami masalah pajak. Jadi dia tidak mengikuti skema pajak di Indonesia, makanya dia harga jualnya bisa kompetitif dan bisa dikatakan murah gitu sebenarnya waktu itu. Tapi kini menariknya, mobil ini dengan skema pajak baru yang lebih bersahabat untuk mobil 4-wheel drive, akhirnya Subaru XV ini dijual juga dengan harga yang sangat reasonable. Dia harganya bahkan tidak sampai 500 juta rupiah yang harga pasnya itu yaitu 449,5 juta rupiah. Yang artinya dia lebih murah dibandingkan pesaingnya seperti Mazda CX-30 dan juga Honda HR-V RS. Well, memang untuk segmen SUV compact itu sekarang segmen yang paling ramai sebenarnya. Ada Hyundai Creta, lalu juga ada Honda HR-V yang di bawah 500 juta, yaitu tipe SE-nya, dan juga ada Kia Seltos, dan berbagai merek lainnya. Toyota CHR juga menjadi rival dari Subaru XV ini. Lantas, seperti apa kelebihan dari mobil ini? Nah, jika dibandingkan para pesaingnya, Subaru XV ini memang dia tampilannya itu paling adventurous, lalu dia juga paling maskulin dibandingkan Mazda CX-30 atau Honda HR-V RS yang cenderung dia ke arah sporty. Hal itu berkat adanya ini, aksen hitam di bagian bumper, dia didominasi oleh warna hitam di bagian bumper, di grill, kemudian di bagian over fender, over fendernya ini terlihat besar dan warna hitam, lalu side skirtnya juga berwarna hitam. Pelek 18, ground clearance-nya dia kami rasa juga yang paling tinggi di kelasnya dan dia berpenggerak all-wheel drive. Kemudian yang membuatnya menjadi lebih gagah adalah ini, roof railnya ini dia dibuat tinggi, bukan yang rata dengan garis atapnya. Tetapi ada hal yang sedikit disayangkan, yaitu ini dia, ada aksen chrome di bagian handle pintu, lalu di bagian sini juga ada aksen chrome. Ini mestinya mungkin kalau warna hitam lebih sporty dan lebih gagah gitu dibandingkan menggunakan aksen chrome seperti itu. Kemudian untuk bagian depan lampu dia sudah LED, dia ada daytime running light-nya, dan dia ini lampunya adaptif. Ketika Anda membelokkan setir ke kiri dan ke kanan, dia akan mengikuti arah setirnya. Kemudian untuk bagian mesinnya ini yang cukup spesial karena dia berbeda dibandingkan para pesaingnya. Dia menggunakan konfigurasi boxer engine yang artinya dia pistonnya flat. Yang ini diklaim memberikan center of gravity yang lebih baik serta penggunaan daya ruang yang lebih baik di ruang kabinnya. Oke, untuk mesinnya dia berkapasitas 2000 cc 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 156 PS serta torsi 196 Nm. Mesin ini berpadu dengan transmisi otomatis CVT dan mengalirkan seluruh tenaganya ke semua rodanya alias symmetrically all-wheel drive. Di Subaru Forester memang kami sudah mengetesnya, performanya itu memang tidak yang wah-wah banget dibandingkan para pesaingnya karena dia tidak dilengkapi dengan turbo. Misalkan kalau di luar itu ada Forester STI, Forester WRX, di Indonesia itu tidak ada varian yang turbo sama sekali. Tetapi apakah di Subaru XV ini dia lebih menjanjikan? Secara dia bobot lebih ringan dibandingkan Forester, nanti kita akan tes aja. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Dan ini dia bagian belakangnya, bisa dilihat ya dia memang sama boxinya gitu dibandingkan bagian lainnya. Dia memang
cenderung arahnya lebih maskulin dibandingkan para pesaingnya, tetapi memang dia masih ada aksen-aksen yang sedikit ketinggalan zaman. Misalkan di lampu belakangnya ini, sen dan juga lampu mundur ini masih menggunakan bohlam, padahal untuk lampu stop lamp dia sudah menggunakan LED. Itu yang agak ketinggalan zaman dibandingkan para pesaingnya. Kemudian Subaru Symmetrical AWD ini penggeraknya XV modelnya, dan ini merupakan varian tertingginya, itu varian S EyeSight. Kemudian di sini ada stiker Made in Japan. Mereka bangga sekali ya kalau mobil ini buatan Jepang. Padahal kalau mobil ini misalkan dirakit di Indonesia, harganya akan lebih kompetitif sebenarnya ya. Ya udah, tidak apa-apa. Kemudian di bagian bawah ini terdapat reflektor dan ada aksen hitam lagi yang membuatnya lebih maskulin. Sekarang kita lihat bagasinya. Untuk mekanisme pembukaannya masih secara manual dan ada kamera di sini. Dia dilengkapi dengan kamera mundur dan ada juga kamera depan. Dia belum dilengkapi dengan kamera 360. Oke. Kapasitas bagasi memang dia bukan yang terlega di kelasnya, tetapi at least dia bisa membawa barang-barang keseharian Anda. Misalkan ini ada laundry bag saya. Ini masih muat. Ya, membawa koper medium 2-3 buah itu rasanya masih muat. Kemudian ini ada partisi untuk menutup ruang bagasinya. Jadi ketika Anda membawa barang itu rasanya akan lebih aman karena tidak terlihat dari luar. Kemudian di balik dari rantai bagasinya ini, nah dia ada ban serep yang berukuran space saver. Oke, sudah puas rasanya membahas bagian luarnya? Yuk kita lihat bagian dalamnya. Nah, ini dia ruang kabin dari Subaru XV. Ya, memang kesannya itu biasa aja ya. Iya, emang kalau secara desain eksterior maupun interior itu rasanya memang Subaru ini bukan yang paling up to date gitu dibandingkan para rivalnya. Oke, tetapi dia secara material dia rasanya ini cukup berkualitas. Ini bisa diketok ini untuk bagian door trim, dia menggunakan bahan soft touch. Soft touch memang cukup premium gitu untuk material yang ada di ruang kabinnya, tetapi memang untuk bagian belakang ini door trimnya dia tidak sama material dengan bagian depan. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan sunroof, memang bukan panoramik, tetapi ya at least dia menambah fitur dan menambah kesan lapang dan kesan mewah gitu di dalam kabinnya. Kemudian ini menjadi ciri khas dari Subaru terkini, yaitu layar yang ada di bagian dashboardnya ini. Jadi dia bisa menampilkan MID tidak hanya di bagian instrumen cluster, tetapi dia juga menampilkan di bagian tengahnya ini. Oke, soal instrumen cluster dia memang ya masih analog, mau baik tachometer maupun speedometernya kesannya tuh agak biasa aja ya instrumen clusternya itu. Tapi untungnya dia informasi yang ditampilkan itu cukup lengkap di bagian instrumen cluster. Dia bisa digerakkan di bagian lingkar kemudinya. Ini cukup lengkap instrumen clusternya. Kemudian MID, balik ke MID lagi kita lihat. Dia ada nih tampilan dari EyeSight-nya, fitur radar EyeSight yang aktif apa saja. Kemudian sistem penggerak all-wheel drive-nya, lalu kemiringannya ketika Anda membawa mungkin mobil ini untuk off-road, artikulasinya, kemudian water temp, oil temp, dan akselerasinya. Jadi persentase throttle ada ditampilkan di bagian MID. Kemudian navigasi, Bluetooth, ini menu dari tampilan dari sistem entertainment-nya. Kemudian konsumsi bahan bakar dia tampilkan sini cukup lengkap informasinya, ada range, lalu juga ada average consumption di bagian sini. Kemudian tanggal dan lain-lainnya. Oke. Kemudian head unit dia juga kesannya biasa saja, tapi ini keren ya, dia menggunakan sistem yang terintegrasi dan dia konektivitasnya cukup lengkap karena dia dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian mengoperasikannya itu cukup mudah dan intuitif. Dia responsif sekali untuk OS-nya ini. Jadi meski dia tampilannya biasa saja, tapi untungnya dia konektivitasnya cukup lengkap dan dia sangat mudah untuk dioperasikannya. Begitu juga untuk pengaturan AC, meski dia masih menggunakan knop putar seperti ini, tapi rasanya itu gampang gitu ngoperasinya. Jadi kalau misalkan Anda berkendara, mengoperasikan itu tidak perlu lagi meraba-raba karena tinggal muter knop putarnya ini, kemudian suhu di bagian sini, dan ditampilkan di layar MID yang ada di bagian tengahnya ini. Jadi secara overall, meski dia tampilannya sederhana, dia bukan yang up to date, tetapi
fitur-fitur di mobil ini sebenarnya cukup lengkap dan cukup menyenangkan gitu cara mengoperasikannya. Kemudian USB dia tersedia di bagian sini, USB tipe yang biasa bukan yang Type C. Kemudian ada soket 12 volt dan masih ada soket aux. Kemudian sini tempat penyimpanan, dia belum ada wire charging, transmisi. Kemudian handbrake sudah elektrik yang dilengkapi dengan auto hold, nice. X mode, nah ini untuk berkendara di off-road, dia ada dua pilihan yaitu snow dirt dan juga deep snow mud. Dia tidak selengkap milik Forester memang. Kemudian ada cup holder. Tempat penyimpanan juga tidak terlalu banyak ya, tapi lumayan lah. Di bagian tengah ini ada 2 buah cup holder, di bagian kanan ada 1 buah cup holder, dan di door trim kiri juga ada 1 buah. Di sini ada tempat untuk penyimpanan smartphone, seperti nggak muat ini. Ini untuk kartu mungkin ya. Kemudian bagian tengah, konsol tengah. Nah ini ada tempat USB slot lagi nih. Ada 2 buah dan ada USB, soket 12 volt. Nice. Kemudian tempat penyimpanan cukup besar. Setir. Nah, setirnya ini, ini yang paling menyenangkan karena dia itu sporty sekali desainnya, kemudian mantep, tegas gitu. Tombolnya juga banyak di bagian kiri ini untuk mengatur sistem entertainment dan juga untuk mengatur MID-nya. Ada di sini juga untuk mengatur MID-nya, ini untuk mengatur telepon. Kemudian di bagian kanan ini adalah untuk mengatur adaptive cruise control. Yes, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur iSet, dia dilengkapi dengan fitur radar adaptive cruise control, dia juga dilengkapi dengan blind spot monitoring dan juga lane departure warning. Kemudian ada tombol view, ini untuk menampilkan citra kamera depannya. Tidak ada kamera samping karena mobil ini tidak dilengkapi dengan kamera 360. Kemudian bangku dia sudah elektrik dan dilengkapi dengan memory seat. Di sini ada berbagai tombol, ada SRH off. Nah, SRH off ini untuk menonaktifkan lampu adaptif ya, karena dia sudah dilengkapi dengan lampu adaptif. Mungkin ketika Anda tidak terlalu suka menggunakannya, Anda bisa matikannya. Ini ada tombol lagi untuk mematikan blind spot monitoring dan traction controlnya. Kemudian yang paling menyenangkan dari mobil ini adalah posisi berkendaranya. Yes, ini enak banget. Bisa diatur secara tilt maupun teleskopik yang leluasa, dan posisinya setirnya itu pas gitu loh. Kemudian bangkunya juga bisa diatur secara leluasa. Nah, ini posisi berkendara saya ini, saya merasa mengendarai mobil ini itu mobil yang paling ergonomis yang ada di kelasnya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, kaca ini tidak all auto tapi yang depannya sudah auto, baik kanan maupun kiri. Bagian belakang sudah dibahas oleh Mas Fitra karena tinggi saya, postur tubuh saya itu persis dengan Mas Fitra, jadi tidak perlu lagi dibahas. Anda tinggal nonton videonya, video first impression-nya, dan rasanya langsung saja untuk kita mengetes mobil ini untuk melakukan impresi berjalan, karena kami ingin mengetahui berapa baik kondisi bahan bakarnya, lalu juga bagaimana rasa suspensinya, karena Subaru itu kental dengan DNA motorsportnya. Harusnya suspensi dari mobil ini itu mampu melampaui para rivalnya seperti HR-V maupun Toyota CHR dan juga Mazda CX-30. Harusnya ini lebih menyenangkan. Lalu juga bagaimana performa mesinnya, mesin 2000 cc 4 cylinder boxer engine-nya. Oke, langsung saja kita jalankan. Let's go. Sebelum mengetahui rasa berkendaranya, kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bensin Shell V-Power Nitro Plus. Shell V-Power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal. Dengan teknologi Dynaflex, Shell V-Power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin. Sekarang ada cara lebih mudah untuk mengecek dan menambah poin Shell Anda melalui aplikasi Shell Go Plus. Di sini Anda bisa melakukan pengecekan dan penambahan poin setelah pengisian bahan bakar. Jadi tidak perlu lagi repot membawa kartu.
posisi berkendara, serta visibilitas Subaru XV tak ada yang mengalahkan. Yang selalu terasa itu adalah seperti saya sebutkan juga sebelumnya ya, dia posisi berkendaranya itu rasanya terbaik di kelasnya. Benar-benar ini menyenangkan sekali rasa berkendaranya, terlebih dia itu berkat penggunaan mesin boxer. Jadi dia tidak memakan space yang banyak di bagian kap mesinnya, sehingga dia mungkin untuk bagian dashboard dia bisa didesain seperti ini serendah mungkin. Makanya dia benar-benar tidak ada blind spot sama sekali. Sudut pandangnya itu luas, benar-benar luas. Blind spot pemeliharannya kecil. Ya, enak sekali mengendarai mobil ini. Benar-benar semua bagian itu terlihat dengan baik. Benar-benar tidak ada masalah soal visibilitas. Ini sangat menyenangkan. Memang dia tidak dilengkapi dengan kamera Citra 360 derajat. Dia hanya kamera depan dan kamera belakang. Tetapi kami menilai dengan begitu baiknya visibilitas mobil ini, rasanya tidak perlu lagi fitur kamera 360 derajat. Lantas, bagaimana dengan kekedapan kabinnya? Kekedapan kabin sih bisa dikatakan untuk compact SUV yang seharga 450 jutaan ke atas, ya so-so lah. Cukup baik, tapi bukan yang terbaik. Kami merasa itu masih lebih baik milik Mazda CX-5 karena dia dilengkapi dengan double glass untuk bagian depannya, jadi benar-benar dia kedap sekali untuk ruang kabinnya. Di Subaru XV ini juga sebenarnya kekedapan kabinnya baik, tetapi kami menilai untuk suara road noise itu masih agak terdengar ke bagian dalam kabin. Tapi bukan yang terburuk di kelasnya, tidak sama sekali. Ini masih cukup baik dan level kekedapan kabinnya tergolong yang cukup baik di kelas compact SUV seharga 450 juta ke atas. Subaru memang terkenal sebagai pengembang mobil untuk kebutuhan motorsport, khususnya rally. That's why rasa suspensi mobil ini tergolong well developed. Suspensi sih ini benar-benar berbeda ya dibandingkan lawan di kelasnya maupun mobil-mobil lain. Coba, mana ada mobil yang suspensi itu rasanya mengayunnya itu empuk, tetapi tidak limbung gitu. Ini saya contohkan ya. Saya lakukan manuver. Itu benar-benar tidak, gejala limbungnya benar-benar minim. Tapi ketika mobilnya dibawa misalkan di jalan rusak, di jalan yang ada polusi tidur, di kecepatan rendah, itu rasa mengayun suspensi itu empuk dan baik gitu, tidak keras, tidak dewasa. Jadi ya mungkin itu pengaruh juga dari mesinnya yang memberikan center of gravity yang baik berkat mesin boxernya. Jadi rasanya itu bisa gitu menggunakan karakter suspensi yang empuk, tetapi gejala body rollnya cukup minim. Apalagi mobil ini dilengkapi dengan penggerak all-wheel drive, jadi handlingnya itu benar-benar baik dan daya cengkraman rodanya pun cukup baik. Benar-benar tidak ada gejala understeer sama sekali ketika melakukan manuver. Ini SUV loh, ground clearance-nya tertinggi di kelasnya, tapi daya cengkram dan handlingnya itu setara dengan sedan. Jadi benar-benar DNA Subaru itu ada di model entry levelnya, model yang Subaru XV yang compact SUV, bukan yang Impreza misalkan atau Forester WRX. Ini XV yang tipe paling mesin biasa, tipe yang entry level. Rasanya tuh DNA-nya masih kental sekali di mobil ini. Luar biasa suspensinya. Untuk tipe tertingginya, XV dibekali dengan fitur radar keselamatan. Oke, untuk Subaru XV yang tipe EyeSight yang harganya 449,5 juta rupiah, yang hanya berbeda 500.000 dengan 500 juta ya. Dia dilengkapi dengan fitur radar EyeSight. Fitur radar EyeSight-nya ya cukup lengkap. Dia ada blind spot monitoring, kemudian ada lane departure warning,
Lalu dia juga ada emergency braking warning, dan ketika mendekati kendaraan depan dia akan muncul seperti ini, obstacle warning di bagian semen kasar, dan dia akan melakukan pengereman. Dan kami merasa ini untuk pengereman otomatisnya atau emergency braking assist itu dia cukup halus. Bahkan dia benar-benar membaca kendaraan di depan. Jadi misalkan kita hendak menyalip gitu, misalkan ada posisi mobil di sini dan di sini, ketika kita ingin menyalip begini, itu rasanya dia tidak melakukan hard braking gitu. Benar-benar dia membaca dulu, dia menganalisa mobilnya sejauh apa. Nah, ketika sudah terdekat dia akan melakukan emergency braking, tapi ketika jaraknya masih agak jauh dia tidak akan melakukan pengereman. Ini cukup baik kinerjanya, fitur radarnya. Kemudian dia dilengkapi dengan adaptive cruise control dengan low speed follow, jadi bisa digunakan ketika merayap di kemacetan. Ini sangat berguna ketika berada di tol di area Jabodetabek yang sangat macet. Ini akan menjadi fitur yang sangat berguna. Kemudian dia bisa diatur untuk jauh dekatnya. Tapi sayangnya mobil ini, Subaru XV, dia tidak selengkap fitur radar eyesight yang dimiliki oleh Subaru Forester yang dia dilengkapi dengan lane keeping assist. Dia belum ada. Dan untuk lane departure warningnya sendiri, dia tidak ada intervensi ya. Jadi ketika berpindah jauh seperti ini, kita contohkan, dia belum membaca sepertinya. Nah, dia hanya muncul warning di bagian instrumen cluster di MID-nya itu, tapi dia tidak ada intervensi setir sama sekali. Tapi rasanya fitur radar ini sudah cukup lengkap sih di kelasnya, meski dia tidak ada lane keeping assist. Dan harus diakui, fitur radar Honda Sensing milik Honda HR-V itu lebih lengkap dibanding Subaru XV. XV menjadi mobil berpenggerak all-wheel drive satu-satunya di kelas SUV kompak. Dan ada juga pilihan mode off-road yang cukup intelijen. Subaru XV ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pesaingnya, yaitu penggerak all-wheel drive, dan dia juga ada X-Mat. Nah, X-Mat ini dia punya dua mode pilihan, yaitu Snow Mat dan Deep Snow Mat. Snow Mat itu artinya salju dan lumpur. Mungkin ketika Anda menggunakan mobil ini untuk off-road ringan, dia akan membaca traksi-traksi mana yang terbaik di setiap rodanya yang diatur secara computerized. Dan ada juga Deep Snow Mat, itu ketika Anda harus melalui medan yang lebih ekstrim, Anda bisa menggunakan mode tersebut, dan secara computerized dia akan mengatur traksi mana yang terbaik sehingga mobil ini bisa melalui rintangan tersebut. Memang kami tidak mengetes mobil ini di medan off-road karena kami percaya kapabilitas off-road dari mobil ini pastinya lebih baik dibandingkan Honda HR-V, lalu juga Mazda CX-30, Toyota CHR, Hyundai Creta. Ya pasti lebih baik karena dia penggeraknya 4 roda dan tidak ada yang memiliki penggerak tersebut di kelasnya. Tetapi dia bukan yang ditujukan untuk medan berat. Medan berat itu mungkin Anda bisa memilih mobil sekelas sedan frame atau bahkan mobil Jeep yang benar-benar mobil off-road atau mobil-mobil lainnya. Mobil ini lebih diperuntukkan untuk Anda yang suka berpetualang, off-road ringan. Nah, mobil ini rasanya lebih pas. Hal yang cukup menggembirakan di mobil ini adalah konsumsi bahan bakarnya yang tergolong sangat baik. Ya, ini cukup menggembirakan dan saya pun lumayan surprise ya dengan mobil ini, apalagi untuk konsumsi bahan bakarnya. Sebagai catatan, saya dulu pernah mengendarai Subaru Impreza tahun 2013-an yang tipe NA juga ya, bukan mesin turbo, bukan yang WRX, bukan yang STI. Kemudian pernah juga Toyota 86 dan Subaru BRZ, saya pernah menggunakannya selama beberapa hari lah. Itu saya rasa itu konsumsi bahan bakar itu agak boros itu, karena dia masih menggunakan mesin yang tipe lama, yaitu kode FA20 ya. Sama-sama boxer, sama-sama 2000 cc, cuman teknologi itu sedikit lebih tertinggal dibandingkan Subaru XV tipe terbaru ini yang sudah menggunakan FB20. Dan kami sudah mengetes, ini angka konsumsi bahan bakarnya itu cukup memuaskan. Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, Subaru XV ini berhasil mencatatkan angka 12,8 km per liter. Wow, yang artinya dia cukup baik untuk mobil SUV sekelas Subaru XV memiliki kapasitas mesin 2000 cc.
Kemudian untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, ini cukup amazing karena dia berhasil meraih angka 18,1 km per liter. Irit banget nih mobil, irit. Boleh disandingkan dengan Mazda CX-30 yang kapasitas mesin itu sama, 2000 cc, 4 silinder juga. Itu angka konsumsi bahan bakarnya mirip-mirip, bahkan untuk dalam kotanya Subaru XV ini lebih baik dibandingkan Mazda CX-30. Untuk rute tol ya so-so lah, beda 0,2 km per liter, ya artinya tidak signifikan. Dan rasanya mesin ini cukup baik dalam hal efisiensi bahan bakar. Tetapi di balik angka konsumsi BBM yang baik, tersimpan figur akselerasi yang biasa-biasa saja. Well, untuk angka akselerasi sendiri ya sama sih sama Forester. Dia bukan tipe mesin yang buas. Tenaganya kalau di atas kertas itu juga yang bukan yang gimana-gimana banget, 156 PS, torsi 190-an Nm, jadi bukan yang menjanjikan lah. Kami sudah mengetes angka akselerasi untuk Subaru XV ini 0 sampai 100 km per jam itu dengan menggunakan alat berbasis GPS di Indonesia dengan suhu panas seperti ini. Subaru XV ini berhasil meraih angka 10,5 detik. Yang artinya dia mungkin setaranya itu dengan Hyundai Creta malah ya, 10,5 detik. Bahkan untuk Mazda CX-3, Mazda CX-30 yang mesinnya 2000 cc, yang satu maksud saya CX-3 dan CX-30 itu mesinnya sama 2000 cc, tenaganya itu sebenarnya mirip-mirip dengan mobil ini, tapi dia justru angka akselerasinya lebih outstanding di angka 9 detikan. Jadi rasanya untuk akselerasi ya dia bukan yang terbaik di kelasnya. Serta tentu mobil ini tidak luput dari beberapa kekurangan. Yang pertama adalah fitur auto door lock di XV ini tidak ada. Jadi ketika Anda bergegas dengan mobil ini, Anda harus menguncinya secara manual. Saya memang pernah baca-baca bahwa fitur tersebut itu merupakan regulasi dari Jepang. Jadi mobil-mobil yang didatangkan langsung dari Jepang, waktu itu saya juga pernah mengetes Toyota Foxy ya. Jadi memang mobil-mobil CBU dari Jepang itu dia tidak ada fitur yang fitur auto door lock itu. Ya mestinya kalau untuk Indonesia ya, alangkah baiknya ditambahkan karena dia tidak bergantung pada regulasi tersebut, dan mungkin banyak orang yang sudah terbiasa dengan fitur tersebut dan ketika bergegas dengan mobil ini mungkin lupa ya pintunya akan terbuka, dan tentu misalkan ada orang iseng gitu membuka pintu ya dia terbuka aja gitu. Jadi kurang safe rasanya. Kemudian yang kedua adalah ya Subaru adalah merek yang baru benar-benar kembali di Indonesia baru di tahun ini ya, 2022 atau penghujung 2021 lalu. Jadi memang benar-benar jaringan after sales dari mobil ini sangat terbatas. Bahkan dibandingkan dengan jangan Honda HR-V ya. Honda HR-V itu Honda terlalu besar jaringan dealernya, dibandingkan dengan Mazda saja ini masih kalah gitu jaringan dealernya. Saat ini aja di Indonesia itu hanya ada beberapa, bisa dihitung dengan jari, belum banyak. Jadi ya gitu kelemahan dari Subaru XV. Di samping itu, mobil ini juga menyimpan beberapa detail-detail menarik. Ya, yang pertama adalah tombol volume. Ini untuk mengatur besar kecilnya suara di mobil ini. Itu udah jarang loh mobil di mobil keluaran terbaru itu tombol volume ada di bagian kanan. Ya memang dia biasanya ada steering switch, jadi bisa mengatur di bagian setir, tapi enak gitu rasanya bisa muter tombol volume itu di bagian kanan, nggak susah. Biasanya tuh banyakan di sebelah kiri. Kemudian masih soal sistem entertainmentnya, speaker mobil ini bukan speaker dari Harman Kardon atau ya speaker aftermarket. Harman Kardon itu milik Forester, dia dilengkapi dengan fitur speaker Harman Kardon. Tetapi rasanya suaranya itu cukup jernih dan cukup berkualitas. Suara dari speakernya. Kemudian yang ketiga adalah, ini saya lupa menyebutkannya di soal fitur radar, dia itu dilengkapi dengan pengaturan
fitur radarnya cruise control acceleration karakteristik. Jadi dia bisa mengatur tingkat kehalusan dari adaptive cruise controlnya. Ada 4 level: eco, kemudian comfort, standard, dan dynamic. Ini jarang loh di mobil yang dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control. Jadi dia bisa mengatur gitu. Anda mau menggunakan mobil ini secara sporty atau hemat bahan bakar, tapi tetap menggunakan adaptive cruise control. Karena biasanya di mobil-mobil yang dilengkapi dengan fitur tersebut hanya ada satu pengaturan, dia tidak bisa diatur untuk karakteristiknya si adaptive cruise control itu. Ini menarik, benar-benar menarik. Benar-benar tidak ada di mobil-mobil lain. Kemudian hal menarik berikutnya dari mobil ini adalah dia dilengkapi dengan washer rem di bagian depannya, karena mobil ini adalah mobil yang mengusung konsep mobil adventure yang bisa dibawa kemana-mana. Jadi ketika Anda menggunakan mobil ini di lumpur misalkan, lumpur itu mengotori bagian headlamp dan Anda ingin menggunakan lampunya, Anda tinggal mengaktifkan washer agak lama dan washer lamp akan aktif. Dia akan membersihkan bagian lampu supaya penglihatan dan lampunya itu lebih jelas. Dan yang terakhir adalah selain fitur radar, dia juga dilengkapi dengan fitur rain sensing. Jadi ketika menggunakan mobil ini di hujan, Anda tinggal mengaktifkan satu step saja, misalkan intermittent, wipernya akan menyesuaikan dengan intensitas hujan yang sedang terjadi. Setelah mencoba mobil ini dalam jangka waktu yang cukup panjang, tibalah kami menyampaikan kesimpulannya. Ya, saat mobil ini pertama kali meluncur di ajang Gias 2022 lalu, saya tuh beranggapan paling harganya di atas 500 juta, di atas 550 juta. Ya, yang pasti dia tidak akan bersaing lah di kelasnya, karena teknologi lumayan advance di kelasnya. Kemudian dia CPU, jadi rasanya tuh agak susah gitu bersaing di kelasnya. Nyatanya tidak sama sekali, karena dia justru harga itu terpaut cukup jauh dibandingkan pesaing-pesaing utamanya. Dengan Mazda CX-30 yang harga 530 jutaan, dengan Honda HR-V RS yang harganya sekitar 520 jutaan, ini menjadi sangat make sense gitu, menjadi sangat patut Anda pertimbangkan. Memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan soal desain terutama. Kalau Anda menginginkan sebuah compact SUV yang catchy, yang desainnya keren, desainnya sporty, mungkin Anda bisa memilih Honda HR-V RS. Honda HR-V RS itu benar-benar dia desainnya itu keren, desainnya itu futuristik, desainnya benar-benar up to date lah dengan model-model SUV terkini untuk bagian eksterior ya. Kemudian untuk bagian interior itu Mazda CX-30 menurut kami tidak ada lawan, karena dia interior itu keren, benar-benar desainnya itu seperti mobil Eropa, apalagi materialnya, build material interior CX-30 itu setara dengan mobil Eropa. Tapi ketika Anda mempertimbangkan sebuah mobil yang fun to drive, yang sangat menyenangkan untuk dikendarai, yang kualitas berkendara itu mengasihkan, yang kualitas berkendara itu sangat baik, Anda bisa mempertimbangkan Subaru XV ini. Selain harganya yang lebih murah dibandingkan dua pesaingnya tersebut, kami menilai kualitas berkendara mobil ini sangat baik. Tingkat keergonomisannya, kemudian visibilitasnya, lantas suspensinya. Mana ada suspensi mobil yang empuk tapi dia bisa memberikan handling yang baik. Anda bisa mempertimbangkan mobil ini. Benar-benar harus Anda pertimbangkan. Tetapi kembali lagi, ketika Anda memikirkan soal performa, ya mungkin Anda bisa memilih HR-V RS atau Mazda CX-30. Semua kembali lagi kepada Anda. Well, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Subaru XV 2022. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe jika Anda belum, dan jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video review kami selanjutnya. Bye-bye.